Di video kali ini gue ingin membahas lirik ending dari Ave Mujika ini dengan keadaan ceritanya sekarang. Disclaimer, ketika video ini dibuat, episode Ave Mujika masih 4 episode. Jika perkembangan ceritanya berubah, mungkin bisa juga merubah makna yang ada. Dan kita langsung ke pembahasannya. Benang perak merupakan istilah dalam astrologi Weda yang dikaitkan dengan takdir dan nasib. Dalam konteks cerita Ave Mujika ini, mungkin bisa menggambarkan visi dari Sakiko yang menjadi penghubung antar anggota bandnya. Visi ini atau takdir ini terlihat indah tetapi rapuh, seperti sesuatu yang sulit untuk diraih atau dipertahankan. Bulan atau rembulan bisa melambangkan harapan Sakiko untuk mencapai kesempurnaan dalam Ave Mujika. Namun ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Sakiko itu sendiri. Ini akan menimbulkan perasaan yang terurai di antara anggota bandnya, terutama dengan idealismenya yang tidak cocok dengan semua orang. Aku menunggu malam yang terjatuh dari mentari. Sakiko merasa sedang menunggu momen ketika semua anggota Ave Mujika mengikuti idealismenya. Tapi kenyataannya justru membawa perlawanan dari beberapa anggota bandnya, khususnya dari Nyamu. Ketidaksesuaian harapan yang terjadi dengan kenyataan yang ada. Walaupun demikian, Sakiko masih merasa harapannya akan tercapai, meski konflik ini akan semakin memperkeruh hubungan mereka. Meski kini terlihat kusut, Sakiko sebagai orang yang cukup idealis atas visinya yang menginginkan band ini seperti tujuannya di awal. Namun anggota seperti Nyamu justru menentangnya secara terang-terangan. Bisa dilihat di episode awal pada anime Bang Dream Ave Mujika ini. Dia menunjukkan sikap seenaknya dan menyimpang dari tujuan awal berdirinya Ave Mujika ini. Ini akan menciptakan dinamika yang rumit, tetapi mereka tetap menari bersama di atas panggung tersebut. Tetapi semuanya terasa kusut. Aku Georgette, kamu Georgette berputar. Bisa diartikan konflik yang akan terus berulang, seperti lirik berputar. Cerita ini menggambarkan bagaimana mereka terjebak dalam pola yang berulang, tanpa solusi yang jelas. Meskipun mereka satu band, hubungan mereka penuh akan pertentangan. Meski terasa pedih, lihatlah diriku yang mengenakan gaun cantik ini. Lirik ini menggambarkan bagaimana band ini, walau dari luar terlihat berkilau, tetapi di balik layar ada rasa sakit, yaitu pertentangan antar anggota yang ada di dalam bandnya. Terutama Mutsumi, yang juga harus bisa menerima tekanan yang tidak hanya dari anggota bandnya saja, tapi dengan orang di luar sana. Mutsumi dengan alter egonya, Mortis, menjadi simbol rasa sakit yang mendalam, menciptakan pelarian dari beban yang berat yang ia tanggung. Mortis bisa dilihat sebagai gaun yang berkilau bagi Mutsumi dan orang di sekitarnya. Alter ego ini adalah cara bagaimana Mutsumi menunjukkan sisi dirinya yang lebih bebas dan berani. Namun, seperti halnya gaun yang berkilau, Mutsumi juga membawakan rasa sakit. Dalam hal ini, Mortis tidak hanya membawa kebebasan, tetapi juga bencana di masa depan. Kepribadian ini akan menggoyangkan dinamika band lebih jauh, seolah-olah menambah lapisan baru pada konflik yang sudah ada. Bertahan untuk selama-lamanya. Sayangku selama-lamanya. Ikat aku lagi. Bertahan untuk selama-lamanya. Agar kita tidak terpisah lagi selama-lamanya. Ini bisa mencerminkan harapan Sakiko untuk bandnya agar tetap bersama. Tetapi keinginannya itu terasa dipaksakan, yang justru menjadi awal dari kehancuran band ini. Apa yang mengikat kita bisa dikaitkan dengan mereka yang terikat dengan visi Sakiko. Tetapi ini bisa menjadi beban untuk mereka. Doa dari seorang yang jauh bisa merujuk pada ekspektasi Sakiko yang sebenarnya tidak dipahami atau diterima oleh anggota bandnya. Seperti Mutsumi yang dari awal tidak akan bisa memenuhi ekspektasi ini. Tetapi ia tetap bertahan sampai akhirnya Mortis muncul sebagai bentuk perlawanan. Aku sudah tahu sejak awal hal ini tidak akan dimaafkan. Menari tanpa cinta bisa menggambarkan hubungan antar anggota band yang mungkin nantinya semakin hampa. Mereka mungkin nanti tidak akan peduli lagi dengan visi yang sama, tetapi mereka harus bermain dalam sebuah band.
kamu menyentuh luka ini. Apakah luka yang dimaksud ada momen ketika bubarnya Crazy yang akan terjadi kembali kepada band ini? Sebuah trauma masa lalu dari karakter-karakter yang berhubungan dengan itu, terutama Mutsumi. Biarkan seperti ini, biarkan tetap seperti ini. Ini bisa mencerminkan keinginan anggota band untuk membiarkan segalanya tetap berjalan meski kacau. Dan mungkin mereka sendiri sudah bingung bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang ada. Mungkin ini bisa dilihat juga pada episode 4 pada bagian terakhir yang dimana mereka memutuskan untuk bubar. Dan itu menimbulkan masalah baru kembali. Rasa sakit adalah cahaya mengenakan gaun yang berkilau. Ini bisa melambangkan meski ini terasa sakit, tetapi berkilau di atas panggung. Mereka tetap berusaha tampil dengan baik untuk para penggemarnya, walaupun ada konflik yang besar yang ada di dalam band mereka. Ini benar-benar lagu yang sangat mencerminkan penderitaan mereka. Tapi di satu sisi, mereka juga harus tampil di depan banyak orang. Walaupun ego mereka tinggi, ini tidak akan membuat band mereka hancur begitu saja. Tapi ini tidaklah sehat bagi keberlangsungan mereka dan akan menjadi malapetaka ke depannya jika mereka semua tidak bisa mengatasi hal tersebut. Band yang rapuh dari dalam tapi terlihat kokoh dari luar adalah kalimat yang cocok untuk band ini. Jika kalian suka dengan video per tipe seperti ini, kalian bisa berdiskusi di bawah. Dan kalau ada salah, bisa bantu koreksi dan bisa menambahkan jika ada yang kurang. Dan jangan lupa untuk like dan follow channel ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye! Yo!